Baik, di dua segmen sebelumnya kita sudah mempelajari local harmonic constant yang merupakan amplitude dan fase gitu ya. Kita juga atau pergeseran fase kita bisa bilang, dan kita juga sudah mempelajari astronomical arguments yang F gitu ya. F itu merupakan faktor pengali dari amplitudo gitu ya, amplitude factor atau nodal factor. Kita juga mempelajari A gitu ya, yang merupakan pergeseran fase berdasarkan posisi Greenwich gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya melakukan harmonic tidal analysis menggunakan metode least square. Ya, jadi kita kan sudah mempelajari persamaan ini ya itu persis apa yang tadi kita lihat. Jadi kita bisa mengetahui ketinggian pasut di satu titik itu berdasarkan persamaan ini ditambah dengan Z0-nya. Z0-nya ini kita bisa bilang adalah mean sea level gitu ya. Dan bedakan lagi-lagi Z0 adalah MSL. MSL itu berarti benar-benar ya sea level di sana, ada cara perhitungannya gitu ya. Atau kita bisa ambil dari model. Sementara kalau kalian hanya melakukan pengukuran pasut selama katakan 15 hari, lalu kita rata-rata itu ya, itu bukan MSL tapi itu masih MWL, mean water level. Mean water level itu notasinya adalah S0 ya. S0 sama Z0 itu berbeda. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah sigma dari persamaan ini. Dan persamaan ini sebenarnya apa? Itu adalah untuk setiap konstanta pasut gitu. Jadi katakan kita punya 4 konstanta pasut gitu ya, artinya kita menjumlahkan beberapa gelombang ya. Ini gelombang pertama misalnya konstanta pertama lah kita sebut ya, ini konstanta kedua gitu ya, misalnya lebih rapat-rapat gitu kan. Lalu misalnya ada konstanta ketiga, misalnya dia seperti ini saja gitu, dan akhirnya kita jumlahkan jadilah pasut gitu ya. Itulah inti dari persamaan ini. Mungkin saya bisa tunjukkan satu contoh yang cukup baik ya, agar kalian bisa langsung melihat contohnya. Nah, ini ada. Nah, ini dia ya. Jadi kalau saya zoom in, apakah saya bisa zoom in? Ya, bisa. Ya, ini ya. Jadi katakan gitu ya, ini adalah konstanta pasut M2 gitu ya. Kalau misalnya kita tambah S2 jadi seperti ini, jadi udah mulai beda gitu ya. Karena S itu adalah matahari gitu ya, ini bulan gitu. Jadi bulan tuh kayak gitu ya. Ini mataharinya ya. Berarti udah mulai kelihatan nih, ini berarti apa? Spring tide gitu ya. Ini berarti neap tide. Lalu kita tambah N2 L2 gitu. Mulai lebih banyak variasinya gitu ya. Mulai kita lihat di sini skalanya di sini paling tinggi itu 2, di sini ternyata udah 2,5 paling tingginya. Lalu tambah jadi 58 konstituen, jadilah seperti ini gitu. Dia ambil kecil-kecilnya dan kita bisa lihat di sini kenapa ada gelombang-gelombang yang saya gambar ya. Kelihatan ada kayak gini nih. Ini kan gelombang nih ya. Set. Ya. Kenapa? Karena mereka fasenya juga beda-beda gitu. Lalu ada di sini kecil, ada di sana mana segala macam. Dan ini kita bisa lihat ya bahwa oh pas di sini dia lebih kayak diurnal, sementara di sini dia lebih kayak semi diurnal gitu. Nah, itu adalah variasi dari berbagai konstanta pasut ya. Jadi kita kembali ke slide yang tadi. Ya, jadi ini ya. Jadi kalian mengerti gitu ya. Konsep dari persamaan ini adalah ya udah gitu ya. Z0 ya, mean sea level kamu ditambahkan dengan total dari seluruh konstanta pasut yang bekerja pada lokasimu gitu kan. Ya udah gitu kan, artinya kamu cuma perlu satuan-satuan itu ya, satuan-satuan yang sudah kita pelajari. Kalau N gitu ya, speed itu kan remaining constant ya dimanapun gitu. Tapi F, H, A, dan G itu yang harus kita ketahui gitu ya. Jadi tadi ini kita sudah bahas ya, intinya A sama F itu adalah astronomical forces dan G sama H itu adalah dia provide, dia intinya specific location gitu ya, benar-benar konstanta pasut di satu area gitu ya, dan dia itu ada hubungannya dengan si
astronomical forces ini gitu kan, karena yang astronomical forces bisa dihitung, tapi tentunya ada faktor-faktor yang lokal, itu digambarkan dengan si G dan si H gitu ya. Jadi untuk kita bisa menghitung kita butuh AFGH gitu ya. A sama F kita bisa ambil dari teori astronomi. Kalau G sama H itu benar-benar harus kita observasi gitu. Kita harus ambil dari observasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka bingung gitu kan di satu area itu apakah dia itu benar-benar diurnal atau benar-benar semi diurnal gitu kan. Nah, itu kita bisa hitung dengan Wormsel number yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, dan saya rasa rekan-rekan di sini juga sudah melakukan perhitungan Wormsel number di tugas-tugas kalian yang sebelumnya ya. Jadi harusnya ini sudah cukup dimengerti. Saya nggak akan terlalu lama di sini. Dan lagi-lagi Wormsel number kita mengambil 4 konstanta pasut yang memang efeknya paling besar, yaitu K1, O1 ya. Ini adalah untuk komponen diurnalnya, dan M2 dan S2 untuk komponen semi diurnalnya ya. Nah, lagi-lagi ada beberapa cara sebenarnya untuk menentukan amplitudo dan fase dari setiap tidal constituent gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa pakai Admiralty atau kita juga bisa pakai spectral analysis pakai FFT. Nah, di sini kita nggak akan bahas lebih lanjut ya, tapi setidaknya kalian bisa tahu gitu ya bahwa cara-caranya itu adalah ada beberapa cara lah untuk mengambil amplitudo dan fase ini gitu ya. Detailnya nggak akan kita bahas di sini. Saya rasa mungkin di apa ya namanya ya, di perkuliahan hidroinformatika gitu atau di tugas akhir kalau kalian tertarik ngerjain soal pasut, itulah di situ ya. Nah, kita bisa gitu ya menentukannya berdasarkan user manual. Nanti saya akan upload user manualnya di EduNext ya, atau di MS Teams ya. Nanti saya bisa tunjukkan sebenarnya user manualnya ini udah cukup lama ya. Jadi ini user manualnya ya. Jadi 78 ya. Jadi sudah publikasi yang cukup lama tapi masih dipakai hingga sekarang. Jadi intinya sih ini menentukan gitu ya bagaimana sih ini ada apa ya, ada mathematical development-nya gitu kan ya. Lalu di sini ada barulah kita detail ke cara penentuan si amplitudo sama fasenya gitu ya. Ini adalah persamaan yang tadi kita bahas gitu ya, kurang lebih. Ya inilah, ini referensi yang cukup menarik gitu. Dan ini baru sebenarnya kalau dari appendix A ke bawah itu udah programnya banget. Jadi mungkin setidaknya sampai sini aja itu udah selesai. Oke. Nanti di segmen 5 kita akan bagi-bagi ke dalam beberapa subsegmen seperti di segmen 2 ya, karena cukup banyak. Tapi kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Sampai jumpa.